silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Hanggar titanium di piramida Mesir. Jadi itu tempat parkir pesawat gitu? Iya, tempat parkir pesawat, karena yang di piramid itu bukan kuburan kan tadinya. Tadinya itu hanggar, makanya yang itu bukan tercatat hanggar. di buku-buku sejarah itu kan kuburan. Ya biarin aja, itu kan pendapat Mumia, mereka. kan? Karena raja-rajanya itu memanfaatkan sebagai tempat untuk membalsem diri, mengawetkan diri. Karena mereka berharap nanti kenapa mereka dibalsemkan? Karena mereka berharap nanti mayatnya itu diklon oleh bangsa Mosram. Oh, berharap dihidupkan, dibangkitkan kembali. Iya, di-cloning. Oh iya, iya. Di-cloning itu memang sudah dikenal kan, itu mereka makhluk hybrid kan tadinya. Iya, iya. Makhluk hybrid itu ya makhluk-makhluk klon, dan ada juga yang kawin silang, ada juga yang memang dari cloningan dan sebagainya, tapi kebanyakan mah hasil klon. Kebanyakan hasil klon. Klon itu sudah pada manusia kok, dan sekarang dia banyak klon manusia cuma dirahasiakan. Sepikir baru percobaan. Enggak. Mengkloning itu nggak sulit sebetulnya. Jadi kayak di film science fiction itu jangan-jangan sudah banyak yang terbukti gitu ya, yang dulu Science macam plus fiction kan. science, ya, ya. Plus fiction, jadi science fiction. Ya science-nya dulu kan yang utama, yang depan ya, bukan fiction Ya, ya. science ya. Ya berarti memang Ada project genome itu Kang ya? ya, Salah satu genome itu dari ini, jadi genetik. ya. Project Genome itu sebetulnya dulu itu membuat pasukan-pasukan, membuat tentara-tentara yang kuat, yang hebat. Ya untuk apa lagi kalau bukan untuk perangnya. Oh, perang siapa dengan siapa? Kok sampai bikin tentara yang hebat? Ya sekarang begini, yang namanya negara-negara yang katanya maju, mereka tuh maju karena dari hasil menguasai negara lain kan ya. Kalau ini menguasai negara lain berarti harus dengan satu kekerasan, dua diplomasi. Nah kalau bisa diplomasi tidak bisa, itu pakai cara ketiga, spionase. Spionase, lalu orang-orang yang berkompeten untuk melawan mereka itu dihilangkan, dilenyapkan, lalu seolah-olah itu kecelakaan, atau misalnya bagaimanapun caranya agar mereka bisa menguasai satu negara, baik secara halus ataupun secara kasar. Berbagai cara. Dan untuk membuat pembenaran, orang yang membunuh paling banyak disebut pahlawan, hero, gitu kan. Iya, iya. Jadi waktu perang Irak gitu, yang membunuh banyak orang itu disebut hero. Membuat versi sendiri sehingga Bikin menjadi pasti pahlawan sendiri. gitu, Kang. Iya, seolah kesana itu adalah sesuatu yang harus Jadi opini Kang ya, dibentuk dan kemudian diajarkan bahwa itulah yang benar gitu kan. Dan selama ini kan kita diajarkan. Oh, jadi film-film itu bukan sekedar hiburan ya, tapi mempengaruhi atau pembentukan image tertentu juga bisa lewat. Ya lihat saja. Tapi sekarang ide-idenya banyak dari kita kan. Oh iya. Nah, jadi seperti tentang kepahlawanan, tentang kebaikan, akhirnya banyak sekali ide-ide yang mereka adopt kan begitu. Ya contohnya lah, yang jauh-jauh gitu, Man of Steel, John Carter, Iya. terus terakhir Godzilla, yang tentang Brodella itu kan kena radioaktif dan sebagainya. Wah, belum nonton Godzilla nih Kak Lutfi. Ya X-Men itu kan yang sekarang. Yang sekarang ya. Iya, yang sekarang banyak lah soal mutant gitu kan, ada sel-sel mitokor yang berakselerasi dan sebagainya, terus bagaimana sel-sel itu bermutasi dan sebagainya. Jadi banyaklah sekali yang ide-ide ini yang banyak diadop begitu. Nah terus itu kita kemarin berbicara tentang yang pertama kali kita kemarin bahas itu tentang adu domba itu kan ya. Oke, adu Domba di antara umat, dan sampai sekarang masih berjalan. Makanya lihat, umat itu tidak pernah bisa bersatu karena itu bagian dari kepentingan politik. Kalau misalnya umat bersatu, mereka tidak akan bisa menguasai. Berarti kekuasaan itu menjadi rentan. Padahal kita itu negara demokrasi. Kalau kita negara demokrasi, berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokratein. Iya. Itu dari bahasa Yunani, yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Dan kalau misalnya rakyat punya bargaining atau punya yang namanya daya tawar, mereka tidak akan bisa mengendalikan dan mereka tidak bisa korupsi. Dan kalau misalnya rakyat memiliki kemampuan untuk bisa mengembargo diri, mereka pun akan menjadi lemah. Nah makanya rakyat itu semua dididik dengan satu sistem bagaimana mereka itu menjadi lemah.
terutama di dalam pola pikir. Terus kemudian fisik. Terus ketiga, moral. Pola pikir, fisik, sama moral dihancurkan. Moral, Ada semua tiga dihancurkan. itu, Kang, ya? Iya. Gitu Pelan-pelan. sekarang. Iya. Dan itu ada hukum nilai di sana tuh. Diberlakukan yang Gimana namanya, itu, Kang? Hukum yang namanya nilai. prestasi itu adalah angka. Semuanya diukur oleh angka. Itu diajarkan juga kan. Iya, seolah itu prestasi yang Olahraga. betul, yang namanya prestasi itu adalah sesuatu, akhirnya dibuat sesuatu yang berupa angka, yang berupa piagam, yang berupa penghargaan. Jadi prestasi itu bukan berupa karya nyata. Padahal yang namanya prestasi itu adalah karya nyata. Sekarang dibuat hanya sekedar angka. Dibuat hanya sekedar angka, dibuat hanya sekedar piagam, ijazah, penghargaan, diumumkan, begitu kan? Ya, jadi orang terkenal gitu karena Itu, tapi jadi gampang kan? Sengaja dibuat seperti itu agar kita menjadi orang-orang yang tidak mau bekerja keras. tapi jadi banyak kan orang yang pengen berprestasi gitu. Ya lihat aja, tapi nggak memajukan negara kan? Karena hanya mengejar angka tadi ya, Betul. bukan karya nyata. Betul. Iya. Mereka tidak punya karya nyata. Dan karya nyata pun bisa mereka membuat sesuatu itu akhirnya tidak berguna. Akhirnya hanya menjadi hiburan, akhirnya hanya menjadi sekedar bangga-banggaan saja. Iya, iya. Jadi mendapat poin tertinggi di kejuaraan menjawab soal apa gitu ya. Iya. Soal apa gitu. Pertanyaan lagi kan setelah itu apa? Ya, Oke, dia bisa nilai menjawab. tinggi, terkenal sedunia gitu. Iya. Bisa memecahkan soal atau Betul. Setelah itu apa? manfaatnya apa gitu Kang? Ya setelah itu apa? Oke. Dia bisa menjawab ini, dia bisa menjawab itu. Setelah itu apa? Naik tingkat dari level kecamatan ke kota. itu kan biasanya gitu ya Kang Lutfi ya. Betul. Nah begitu kan? Ambisinya begitu. Ya. Begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Persaingan dimunculkan terus. Bukan kooperatif itu Kang, bukan kerjasama itu jadinya ya. Bukan kerjasama. Akhirnya persaingan terus kan yang munculkan. Nggak kerasa ya. Ya nggak kerasa lah. Kalau kerasa mah dari awal-awal juga udah aware kok. Oh jadi nggak nyadar karena nggak dirasa-rasa gitu ya. Bukan, nggak kepikiran. Oh kepikiran, itu Nggak dipikiran kepikiran. kan sih karena kan kayak gitu kan. Atau kita memang disengaja untuk hal seperti kita disibukkan oleh untuk pengejaran itu sehingga kita tidak sadar bahwa kita itu sedang dikendalikan oleh mereka. Nah itu rahasianya kenapa mereka bisa menguasai negara ini dengan mudah. Karena sistemnya itu sudah masuk dari awal. Kita itu dibuat untuk menjadi buruh kan. Iya, iya. Lahir, sekolah, ijazah, nilai, status, kerja, gitu kan. Ya, meninggal terakhirnya. Pensiun, oh ya pensiun dulu ya. Enggak, kalau pensiun ya. Ini stres, diabetes, mati. Karena biasanya rata-rata jadi pada sakit kan, penyakit pada datang. Iya, iya. Karena pola hidupnya Karena emang dirusak kan dari Dirusak, fisik, pikiran, dirusak, dan iya. moral ya. Iya, Wassalam kan. iya. Makanya di kita, mungkin kalau misalnya kita memungkinkan kita akan mengembargo diri. Wah maksudnya gimana kan? Mengembargo diri. Kok mengembargo orang lain membuka diri? Ini mengembargo. Ya ternyata membuka diri malah yang masuk yang lain-lain kan. Satu contoh aja, lihat produk 165 ada dijual di luar nggak? Itu produk air minum kan? Air minum mineral 165 tidak dijual di luar kan? Tidak, tidak. Di komunitas kita kan? Ya, Di komunitas saja sudah lumayan kan, sudah kewalahan kita. Betul, betul. Satu. Banyak yang pengen. Terus obat-obatan tidak dijual keluar kan? Di komunitas kita aja kan? Iya, Orang butuh masuk komunitas kita dulu dong gitu kan. Iya. Terus tiga, pupuk misalnya, komunitas kita dulu aja. Pangan, terus kemudian nanti energi. Sekarang kan energi sudah mulai terus nih kita buat prototype. Nanti juga kita akan bisa mengelola energi sendiri tanpa butuh energi-energi yang dijual oleh negara pada rakyatnya. Bisa sendiri kan? Bisa, bisa. Misalnya begini, kita punya satu sumber listrik aja satu rumah lah, tidak ada larangan beri genset kan ya? Oh tidak ada. Tidak ada larangan. Nah kita bikin genset satu rumah satu alat gitu kan? Ya 5.500 juga cukup atunya. Ya, ya. Atau misalnya, 200 lah. ya kalau misalnya kita mau Sekarang aja 22.000 lah. sudah cukup. Iya. Itu 1.300, 1.200. Nah ini kita buat yang 22.000 lah misalnya gitu. Wah, Kalau bisa mau bikin gampang. konser itu gampang gitu kan. Oh bisa bikin konser. Karena kita nggak perlu bayar kan. Dan kita mampu Kang ya. Untuk 22.000 itu kan. Udah jadi kok. Tinggal kita produksi gitu kan. Iya, iya. Tinggal kita produksi, tinggal kita perbanyak, lalu tinggal kita komunitas kita dulu lah yang pakai. Oke. Masalahnya komunitas kita juga kan jutaan. Jadi memang ini ancaman juga sih.
Iya, iya. Bagi mereka itu ancaman juga. Nah, karena kita itu seperti ini ya, Ya. kita punya berbagai macam hal untuk bisa mengembargo diri, makanya kita itu ada sekelompok orang yang menginginkan kita itu hancur, kita itu rusak. Tapi semakin dijelek-jelekan, kita tambah semakin terkenal. Iya, iya. Malah orang-orang tuh malah pengen penasaran, ini tuh siapa dan bagaimana. Yang dijelek-jelekan itu siapa? Iya, gitu kan. Dan akhirnya ketika mereka teliti, kok ternyata tidak sejelek yang mereka katakan, begitu kan? Kok ternyata ini begini-begini, kok ternyata sebaliknya, begitu kan? Akhirnya mereka gabung ke kita, dan sebetulnya kita berterima kasih. Terus terang saya berterima kasih pada mereka yang menjelek-jelekan saya, gitu. Berterima kasih, Kang. Berterima kasih dan tidak ada kebencian, karena itu ajaran Islam kan? Wah. Lihat Rasulullah. Oh iya ya. Rasulullah dijelek-jelekan, apakah dia marah? Tidak. Apakah dia jadi benci? Tidak. Apakah dia sedih, frustrasi, stres dan sebagainya? Enggak. Tidak balas menjelek-jelekan. Kan? Tidak, malah disuapi kan, yang jelek-jelekan sambil dengerin dia jelek-jelekin sambil nyuapin gitu kan. Iya, iya, iya. Nah itu, karena dia buta yang disuapinnya. Iya, iya. Nah, mana ada kebencian? Tidak ada. Tidak ada kebencian. Nah itu yang kita contoh. Jadi ketika kita dijelek-jelekan, tidak perlu kita marah-marah, biarin aja lah. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.